Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azir Alamir dengan nomor NIM 1872150166. Ingin mengerjakan dan mengumpulkan tugas UTS Artificial Intelligence. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi tentang Artificial Intelligence. Sekolah maupun perguruan tinggi Mulyaningsih dan kawan-kawan tahun 2020, kecerdasan buatan ini menjadi bagian primer dalam tubuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Teknologi AI atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masih dari tahun ke tahun. Kehadiran dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin bergerak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Mulyaningsih dan kawan-kawan tahun 2020, kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Nah, pengertian kecerdasan buatan yaitu adalah teknologi kecerdasan buatan yaitu dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat bekerja pesat. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas lebih unggul daripada manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Pembelajaran mandiri. Setiap orang tua perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki keistimewaan jika keterampilan kerja yang diinginkan oleh orang tua diajarkan pada usia muda. Anak-anak dapat mengembangkan selama masa belajar di sekolah. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan pemantauan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini juga dikenal dengan sebagai istilah mandiri, sebuah sistem yang memungkinkan pelajar untuk produktif, aktif melalui pemikiran, perasaan, perbuatan yang membantu mereka mencapai tujuan. Penghubung antara siswa dan guru. Terjadi bias pada saat anak-anak mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan ketika anak-anak memanfaatkan teknologi pendidikan. Pembelajaran mandiri berpusat pada kebebasan di siswa dalam menggali dan mengolah informasi. Adapun pembelajaran memanfaatkan alat digital menimbulkan pertanyaan, siapakah penanggung jawab? Apakah itu pelajar, guru, atau digital itu sendiri? Penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk melakukan kecerdasan buatan, yaitu di lingkungan pendidikan. Pertama, penggalihan tugas guru ke sistem AI yang bertindak sebagai tutor terhadap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajaran di ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Peran alternatif AI menambah kecerdasan manusia, membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisiensi. Contoh penerapan AI dalam pendidikan: 1. Mentor virtual internet. Yang kedua, presentasi translator. Yang ketiga ada voice agent, yaitu penggunaan secara suara atau fitur dalam sebuah video. Kesimpulannya, kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam sifat pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu domain, namanya tugas menjadikan spesifikasi dalam lingkup memberikan pencerahan dan kata kunci substansial. Terima kasih.